mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang biaya dalam kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Sri Vera Octaviani, NPM 5019112. Perkenalkan, nama saya Dwi Alia Permatasari, NPM 5019089. Perkenalkan, nama saya Intani Indarti, NPM 5019118. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dwi Alia Permatasari. Kepada Dwi, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan oleh Ibu Armi Yuneti, Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Bagian pertama, arti dan penting bahan baku. Bahan baku dalam sebuah perusahaan sangatlah penting, gunanya untuk menunjang keberhasilan kegiatan dan proses. Yang kedua, macam-macam bahan baku. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk dan dimasukkan secara eksplisit dalam pentingnya biaya produk. Bagian B, biaya pembelian. Biaya pembelian itu merupakan harga pembelian material yang dipesan dari perusahaan supplier. Bagian yang pertama, fungsi pengadaan material mengandung pengertian. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi biaya, di mana untuk menciptakan laba. Yang kedua, fungsi perolehan, di mana untuk mengadakan jumlah pasukan material yang dibutuhkan. Yang kedua, langkah-langkah dalam pembelian. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu membuat perencanaan produksi. Kedua, mengukur kemampuan pemasok. Ketiga, menentukan waktu tunggu. Yang keempat, mempertimbangkan harga. Yang ketiga, strategi dan teknik pembelian. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pembelian cara biasa, pesanan selimut, pembelian atas dasar konsinyasi, pembelian tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu cara lain. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pesanan telepon, pembelian dengan kartu kredit, pesanan secara elektronik. Baik, itulah materi yang telah saya jelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dwi Alia tadi, yaitu memasuki materi yang ke C, yaitu biaya produksi. Yang mana bagian-bagiannya yaitu A, arti dan pentingnya biaya produksi, yang mana yaitu perubahan mempunyai fungsi pokok yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan dagang dan jasa. Yang B, yaitu pengertian biaya. Menurut Sunarto menyatakan bahwa biaya adalah pokok atau baginya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Yang ke C, yaitu macam biaya produksi, yang mana biaya produksi atau biaya pabrik dapat didefinisikan sebagai jumlah dari 3 sumber biaya, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya yaitu yang D, biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. Beberapa jenis biaya berubah secara proporsional terhadap perubahan dalam volume produksi atau output, sementara yang lainnya tetap relatif konstan dalam jumlah. Menurut Sunarto, ada 2 macam biaya menurut perilakunya terhadap volume produksi. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang mempunyai tingkah laku politik. Dan yang kedua yaitu biaya variabel, yang mana biaya variabel adalah biaya yang mempunyai tingkah laku yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan produksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kelanjutan yang Dwi tadi.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dwi Alia dengan Trivela Octaviani. Sekarang kita akan melanjuti materi tadi yang E, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Menurut pengesu Subagio, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya jumlah produksi perusahaan, yaitu yang pertama, permintaan. Jumlah kebutuhan konsumen akan barang yang dihasilkan oleh perusahaan biasanya jumlahnya terbatas. 4. Suplai bahan baku. Biasanya suplai bahan baku yang tersedia terbatas. Batasan ini tidak hanya jumlahnya, tetapi juga kontinuitas penyediaan, usia bahan baku, dan fluktuasi harganya. Yang kelima, model kerja. Digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari. Perusahaan kemampuan model kerja membiayai kegiatan produksi sebesar jumlah model kerja yang dikalikan dengan tingkatan perputaran. Yang keenam, peraturan pemerintah kadang-kadang merupakan kendala produksi, misalnya dengan adanya larangan seperti produk tertentu, ketentuan jumlah produksi yang maksimum. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang kedua, kapasitas pabrik. Kapasitas maksimum yang dimiliki oleh pabrik atau mesin-mesin juga merupakan kendala dalam merencanakan produksi, sebab perusahaan tidak dapat menghasilkan barang melebihi kapasitas maksimumnya. Yang ketiga, kapasitas SDM atau sumber daya manusia. Karyawan atau sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus merupakan kendala juga, karena jumlah itu jarang sehingga tidak mudah ditambah kapasitasnya. Baik, itulah hasil tentang diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 tentang biaya dalam kewirausahaan. Jika ada kesalahan dari pengucapan yang tidak enak, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.